Apa namanya itu, patung ini. Kita akan melihat dari dekat. Bagaimana tanggapannya, Mas? Alhamdulillah luar biasa, ini memang tidak disangka-sangka ya. Ya. Timbul inisiatif dari tokoh-tokoh pemuda mengenai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman jelajah alam pedesaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menuju ke desa yang sedang viral dengan patungnya, yaitu Desa Krasak, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Kita tidak akan ke patungnya nanti hanya sekilas saja, tetapi yang akan kita tuju adalah pencetusnya, pencetus dari patung yang viral saat ini. Siapakah dia? Beliau adalah seorang pemuda yang mana beliau itu membuka sebuah usaha, yaitu toko kelontong. Namanya adalah Haji Budiarto. Kita akan menuju ke sana, tanya-tanya ke tempat Haji Budiarto sebagai ketua pemuda Dusun Krasak dan ketua Karang Taruna juga. Beliau adalah salah satu pencetus dibangunnya tugu atau patung biawak. Karena apa? Desa Krasak adalah desa endemik biawak. Seperti apa sosok dari Haji Budiarto ini sebagai ketua pemuda, ketua Karang Taruna Desa Krasak yang mencetuskan dibuatnya patung biawak ini. Mari kita ke sana. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jelajah alam pedesaan. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Emang bosan gawe kan mau tuh Pak. Pencetus yang carane penggagasi. Yang gue ide Yang punya ide Haji Budiarto. Kebetulan Haji Budiarto itu adalah teman baik saya itu. Karena saya itu asli dari Desa Krasak, Menyawa. Untuk yang membuat itu Mas Ari dari Guberngan Mojo Tengah. Oke, sobat jelajah alam pedesaan, kita sudah sampai di perempatan Sawangan. Yang ke kiri itu menuju ke kota Wonosobo ataupun patung Menyawak. Yang ke kanan itu menuju ke Banjarnegara, Purwokerto maupun Jakarta. Kita akan langsung menuju ke kediamannya Haji Budiarto, seorang pencetus pertama dari viralnya patung Menyawak Krasak. Memasuki Desa Selokromo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Untuk tempat usahanya Haji Budiarto itu dari sini sekitar 1,5 kilo. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di tempat usahanya Haji Budiarto. Kita akan wawancara sebentar, sejenak dengan Haji Budiarto yang tempatnya di Combring, antara Jalan Banyumas KM 8 Krasak Selomerto Wonosobo. Kelihatannya ada di dalam ini Haji Budiartonya. Masuk saja, kita akan langsung masuk. Assalamualaikum. Wah, ini dia yang kita cari, akhirnya ada di tokonya. Kita akan wawancara sebentar dengan sosok pencetus patung yang sedang viral tahun ini. Viralnya itu di Indonesia, bukan hanya di Jawa Tengah ataupun di Pulau Jawa, tapi di Indonesia.
kita akan bincang-bincang. Oh, Ora usah, santai wae, santai wae. Ini adalah seorang pemuda, hah? Ini adalah seorang pemuda yang mana oh ini disuruh. Ora usah. Santai saja. Ini adalah seorang pemuda yang mana beliau luput dari pantauan media massa, padahal beliau yang paling berjasa bagi saya. Karena apa? Ini adalah sosok Haji Budiarto, seorang pemuda pencetus berdirinya Tugu yang viral di Indonesia. Pak Haji, tak tanya. Ya, gimana? Sekarang kan Tugu Menyawak lagi viral. Itu idenya bagaimana awal mula nih? Awal ini acara pelantikan pemuda Krasak Menyawak. Dari situ timbul inisiatif dari tokoh-tokoh pemuda mengenai endemik di daerah kita. Sorry ini. Oke, saya siap. Enggak apa-apa. Terus di situ kan kita kan desanya termasuk Mas. Monggo. Ini kita sambi karena beliau adalah bukan pengangguran. Seorang pengusaha pedagang yang cukup sukses. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Oke, dari situ kita sebagai pemuda desa Krasak, kita punya tanggung jawab besar mengenai tentang asal usul desa Krasak. Mungkin masyarakat desa lain yang umurnya di atas 50 mungkin tahu kalau desa kita itu ada desa Krasak Menyawak. Nah, dari situ rekan-rekan membuat inisiatif, nanti kita usulkan kepada Pak Bupati untuk membikinkan patung ikon desa Krasak, yaitu patung Menyawak. Oke. Itu ceritanya. Oh ceritanya. Ini kan lagi viral. Yang viral itu yang pertama itu biayanya itu. Biayanya sangat minim dengan hasil yang sangat luar biasa dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Itu betul apa tidak itu biaya segitu itu? Nah, mengenai anggaran kita sendiri naik turunnya itu masih rahasia. Oh rahasia itu. Soalnya kita kan itu juga pembuatan patung belum finishing. Oh. Itu baru awal dari pengerjaan. Oke. Tiga variannya. Tiga varian. Yuk. Itu biaya itu kita sendiri kan cuman penerima manfaat. Itu semuanya itu dana dari CSR sama badan usaha milik daerah. Itu. Nah, kita sebagai bermanfaat. Jadi mengenai biaya kurang lebih sekitar segituan ya. Kurang lebih ya segitulah. Oh, iya, betul. Itu. Soalnya kalau dilihat dari patung itu, kami dari tim-tim itu nggak bisa menilai dari nilai patung, tapi dari hasil sama seninya. Betul Itu sekali. yang tidak bisa dinilai. Iya. Mungkin. Terus untuk masyarakat sekitar pemanfaatannya mau bagaimana itu? Dengan begitu ramainya viralnya itu tidak hanya di Wonosobo atau Jawa Tengah, tetapi di seluruh Indonesia. Nah, kami sendiri juga kaget. Ibaratnya mau tumbas itu Pak, apa permen berapa? ambil dulu nanti baru. Oh. Nah, kita masyarakat juga terutama muda yang berdampak sekali. Itu kita itu kaget. Mungkin minggu ini semakin lama semakin pengunjung semakin ramai. Sedangkan kita dari segi pengamanan fisik juga belum optimal. Betul. Alhamdulillah tadi koordinasi dari teman-teman Karang Taruna Pemuda Menyawak itu juga sudah bisa berkoordinasi untuk segi pengamanan. Mulai hari ini mungkin alhamdulillah semua berjalan lancar, karena kami sendiri juga jangan sampai masyarakat Wonosobo sudah antusias ke lokasi ingin melihat patung tersebut, dari kami tidak membuka pintu lebar dan tidak
membuka fasilitas untuk mereka. Jadi kita berusaha semua pengunjung di area itu kita kasih kenyamanan. Oke, siap. Kemudian ini kan untuk kedepannya juga cara menjaganya sendiri. Biasanya itu tukang corak-corek lah atau gimana itu bagaimana? Itu kalau sementara sekarang, jadi untuk perawatan itu nanti mungkin perawatan utama nanti di cat mungkin. Oke, siap. Itu cat itu mungkin tidak begitu repot. Yang bikin PR kami sebenarnya kemarin itu pembuatan sama merapikan lingkungan area tersebut. Betul. Nah, dengan kami kemarin sudah niatnya mau berjalan pelan-pelan agar semua berjalan lancar, tanpa diduga semeriah itu euforianya para masyarakat ingin melihat secara langsung patung menyawak itu. Iya, itu. Terima kasih Pak Haji Budiarto atas wawancaranya sedikit. Ini adalah salah satu yang dilupakan oleh semua, padahal ini yang berjasa besar selain dari Bapak Arianto sebagai pembuatnya. Bapak Haji Budiarto adalah pencetus pertama berdirinya patung menyawak yang viral di Indonesia. Demikian Sobat Jelajah Alam Pedesaan, wawancara sedikit dengan pencetus pertama patung menyawak yang viral di Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Jelajah Alam Pedesaan. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mari kita ke tugunya, melihat bagaimana tugunya itu yang lagi viral-viralnya ini untuk tahun 2025. Tidak hanya di Jawa tetapi di Indonesia. Oke teman-teman, kita akan langsung menuju ke tugunya Desa Krasak. Tugu Menyawak. Ini dari sini hanya sekitar 500 meter. Ini dia lokasinya, cukup ramai untuk saat sekarang. Kita akan, teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di Tugu Menyawak yang viral pada tahun ini. Ini dia tugunya. Ini adalah pemuda Krasak yang berjaga mengatur lalu lintas. Kita akan ke sana melihat dari dekat Tugu Krasak Menyawak yang berada di Jalan Banyumas KM 08 Krasak Selomerto Wonosobo. Ini dia. Nanti kita akan berbincang. Nah, ini adalah punggawannya. Kita akan berbincang nanti sebentar dengan Mas Ivan ini. Kita lihat. Ke sana adalah jalur Wonosobo. Dan ke sana jalur ke Banjarnegara, Jakarta. Ini adalah salah satu ikon dari kota Wonosobo, yaitu Menyawak. Sangat ramai teman-teman pada sore hari ini. Tamu-tamu dari luar daerah yang mengabadikan patung menyawak yang mirip seperti aslinya. Dengan dana yang cukup minim membuat itu patung ini. Kita akan melihat dari dekat. Ini adalah pemuda-pemuda Karang Taruna Krasak. Ada Pak Ijo. Ini pemuda menyawak. Karang Taruna. Ya, Karang Taruna. Ini adalah salah satu teman-teman kita yang sedang mengatur lalu lintas. Aplaus pada beliau-beliau mereka.
Monggo, Pak. Di sini juga menjadi berkah bagi para pedagang yang menjajakan dagangannya di sini. Karena momen ini adalah momen yang sangat ditunggu oleh semuanya. Kita akan wawancara dengan seorang pemuda dari Desa Krasak. Ini adalah Mas Ivan. Mas Ivan adalah salah satu penggagas atau pencetus yang tadinya Bapak Haji Budiarto. Ini salah satunya. Halo, selamat sore Mas. Oh, baik, ini yang wawancara oleh ora. Semadepe rana ya. Oh, iya. Nah, ini banyak sekali euforia masyarakat tanggapannya Mas. Alhamdulillah luar biasa, ini memang tidak disangka-sangka ya. Iya. Bisa viral ini bahkan sampai nasional. Betul. Ini viralnya itu yang pertama itu masalah tentang apa di media media sosial TikTok, IG maupun FB itu tentang anggaran itu. Karena banyak sekali netizen itu membandingkan dengan kota-kota lainnya. Iya. Itu bagaimana tanggapannya itu? Untuk terkait dengan anggaran, kami selaku Karang Taruna Desa Krasak ini yang sebagai inisiator ya. Ya betul. Ini kita tidak bisa memberikan statement yang istilahnya berapa jumlahnya karena kami hanya sebagai penerima manfaat. Betul. Ya, sehingga untuk lebih detail dan yang paling tahu adalah dari Bapak Bupati. Namun Betul. perlu diketahui bahwa anggarannya itu tidak dari APBD. Oh, kayak gitu. Ataupun ADD ya. Betul. Ini dari CSR, dari BUMD, CSR dan lain sebagainya, dan memang anggarannya itu tidak sebesar seperti kayak yang lain yang viral. Oh, Ya, kayak gitu. ya. Relatif sangat memang sedikit lah. Bagaimana untuk pemanfaatannya, Mas? Untuk pemanfaatan sampai hari ini kita terbuka karena ini wilayah publik sehingga banyak sekali konten kreator juga datang ke sini. Datang ke sini kami persilahkan, tidak jadi masalah. Namun demikian kami selaku Karang Taruna desa setempat kami mencoba untuk melayani kemudian pengamanan karena ini di jalur Betul nasional, sekali. jalur sempat. Kita lihat teman-teman kita dari Karang Taruna Menyawak itu sudah siaga ini di sini. Iya, betul. Itu. Bagaimana tanggapannya untuk teman-teman Karang Taruna Menyawak ini? Ya harapan kami dari Karang Taruna ini dengan keramaian yang seperti ini utamanya bisa meningkatkan ekonomi warga kami Betul. di Desa Krasak. Kemudian berikutnya juga tidak menutup kemungkinan nanti juga untuk program pemberdayaan ekonomi di wilayah pemuda. Karena sebenarnya Tugu Menyawak ini belum jadi 100%. Oh, kayak gitu. Ya. Depan ini masih ada garapan yang akan kita tindak lanjuti. Betul, Nanti betul. Di wilayah belakang Tugu itu akan kita buat taman, kemudian nanti ada tempat nongkrong, ada toko, ruko dan lain sebagainya. Oh, iya. Dan ini nanti semoga ketika nanti perizinan dan nanti kita kerjasama dengan instansi terkait, ini selain dari desa juga pemuda Karang Taruna yang ikut mengelola. Betul. Seperti Terima itu. kasih Mas Oke. atas informasinya. Siap. Ini adalah salah satu, kalau saya bilang adalah salah satu pencetus berdirinya Tugu Menyawak ini. Ada Yang teman-teman sedang viral. yang lain juga, tidak Betul. hanya sendiri, Ya, ini Karena dan kita tim jatim. teman-teman ya itu. Jatim. Oke. Terima kasih Mas. Kita akan wawancara dengan pengunjung ini. Kita akan mencoba wawancara dengan pengunjung. Ini adalah para pedagang yang memanfaatkan situasi sedang viral pada saat ini. Kita akan lihat. Banyak yang selfie. Assalamualaikum Mbak. Wawancara sedikit Oh. Orang Krasak Oh iya. yang berdomisili
Nah, itu. Kita akan wawancara bagaimana pengunjung, bagaimana dengan berdirinya tugu yang cukup bagus ini, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan adanya tugu biawak ini masyarakat Kerasan, khususnya masyarakat Kerasan, mudah-mudahan tambah maju. Amin, amin. Tambah banyak. Amin. Banyak sekali pedagang nggih, Bu nggih. Akhirnya bermanfaat juga untuk semuanya nggih. Nah, itulah teman-teman wawancara dari pengunjung yang ingin menyaksikan langsung tugu yang cukup fenomenal. Banyak itu adalah dari luar yang ingin mengabadikan momen ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jelajah Alam Pedesaan. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.